Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berjumpa dengan saya lagi dan Magic. Nah, percakapan kali ini kita akan membicarakan tentang hipnotis. Nah, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata hipnotis? Mungkin banyak yang beranggapan hipnotis adalah kegiatan memanipulasi pikiran, membuat orang tertidur dan tidak sadar melakukan sesuatu, bahkan sampai tertipu. Hipnotis cukup sering ditayangkan di televisi dan menampilkan sosok pelaku hipnotis dan orang yang dihipnotis. Umumnya, pelaku hipnotis memberikan sugesti kepada orang yang dihipnotis untuk melakukan sesuatu yang tampak seperti tidak sadarkan diri. Seolah-olah pelaku hipnotis dapat mengontrol seluruh pikiran dan perilaku orang yang dihipnotis. Tapi, benarkah hipnotis seperti itu? Sebenarnya hipnotis itu seperti apa sih? Nah, ini dia 5 fakta ilmiah dan mitos tentang hipnotis. 1. Setiap orang bisa dihipnotis atau diberi sugesti. Nah, kalau di salah satu tayangan TV zaman dulu yang kayaknya siapa saja bisa dengan mudah dihipnotis oleh hostnya, bahkan ketika lagi jalan-jalan di mall. Anda harus berpikir ulang untuk jika ingin percaya. Pasalnya, tidak semua orang bisa dengan mudah dihipnotis. Jadi, setiap orang itu memiliki kemampuan disugesti yang berbeda-beda. Logikanya, ada orang yang mudah dinasihati, ada juga orang yang keras kepala. Sama seperti itu. Ketika dihipnotis pun, ada tipe orang yang sangat mudah diakses alam bawah sadarnya, adapun orang yang sulit. Apalagi kalau seseorang itu tidak mau untuk dihipnotis dan pikirannya diisi dengan hal yang lain, maka akan lebih sulit lagi tentunya. Jadi faktanya tidak semua orang bisa dihipnotis dan diberikan sugesti, sejago apapun orang yang menghipnotisnya. 2. Hipnotis panggung beneran atau settingan. Nah, pasti pernah nonton adegan hipnotis di atas panggung atau direkam dan disiarkan di TV. Biasanya pelaku hipnotis memberikan sugesti yang aneh-aneh, dan ajaibnya semua orang yang dihipnotis di atas panggung tersebut nurut. Percaya atau tidak, hipnotis yang biasanya dilakukan di atas panggung itu adalah trik. Inilah yang membuat banyak orang salah kaprah tentang hipnotis. Adegan hipnotis panggung itu bertujuan untuk menghibur, dan biasanya orang yang akan dihipnotis dipilih terlebih dahulu agar lebih mudah dihipnotis. Meskipun masih ada sisi hipnotisnya, tapi hipnotis panggung bukanlah mencerminkan seni hipnotis yang sebenarnya. 3. Ketika dihipnotis, siapa sih yang memiliki kontrol? Jadi, karena hipnotis sering diidentikan dengan pemberian sugesti dari satu pihak atau pelaku hipnotis ke pihak lain, orang yang dihipnotis tentunya, maka seolah-olah kontrol utama ada di pihak pelaku hipnotis semata. Sementara orang yang dihipnotis terlihat pasrah dan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Itu semua tidak benar. Faktanya, kalau Anda dihipnotis, Anda tidak benar-benar lepas kontrol. Justru hipnotis yang benar akan membiarkan kamu mengontrol semua hal yang ingin Anda lakukan. Semua hal yang Anda lakukan itu di bawah kontrol Anda, bukan pelaku hipnotis. Anda juga tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar moral dan kepercayaan Anda. Jadi tenang saja, Anda tidak akan diapa-apain atau dipermalukan ketika hipnotisnya benar. 4. Dihipnotis itu jadi tertidur atau tetap sadar. Jadi begini guys, meski kayaknya orang yang dihipnotis itu seperti tidur, matanya terpejam dan otot-ototnya lemas, tapi sebenarnya Anda tidak benar-benar tertidur. Ketika dihipnotis, Anda masih 100% sadar dan bisa mengambil keputusan atas apapun yang terjadi di diri Anda. Beberapa ahli hipnoterapis pernah melakukan penelitian tentang apakah hipnotis bisa mengurangi rasa sakit atau tidak. Nyatanya, karena kita 100% sadar saat dihipnotis, kita pun tidak bisa mematikan rasa sakit yang kita rasakan. Karena memang tidak ada hubungannya antara pikiran yang tersugesti dengan sistem saraf untuk mengurangi atau bahkan menghilangi rasa sakit. Jadi, sugesti itu sendiri fungsinya adalah untuk menguatkan kita menghadapi rasa sakit tersebut. 5. Setelah dihipnotis, apa masih ingat? Nah, orang juga banyak salah kaprah tentang ini. Kalau seperti tayangan di TV, orang yang dihipnotis setelah dibangunkan malah seperti orang yang mengalami amnesia, tidak tahu apa-apa, atau seperti orang yang bangun tidur. Justru karena Anda sadar dan memiliki kontrol terhadap diri sendiri,
kitalah yang menentukan apakah kita mau mengingat atau tidak tentang apa yang sudah terjadi selama dihipnotis. Ini pun juga dipengaruhi oleh sugesti pelaku hipnotisnya. Apakah harus diingat atau tidak? Karena pada dasarnya seni hipnotis ini adalah untuk memberikan sugesti yang positif. Maka akan percuma semua sugesti yang akan diberikan kalau akhirnya kita disuruh untuk melupakannya. Oleh karena itu, hipnotis yang legal dan benar akan memberikan sugesti yang justru harus ditanamkan dan diingat oleh orang yang dihipnotis. Oke, demikian beberapa pengetahuan yang bisa saya berikan kepada Anda. Selanjutnya akan saya berikan sebuah pengetahuan yang lebih jauh bermanfaat dalam diri Anda dan kehidupan nyata Anda sendiri. Jadi semua terletak dari pikiran Anda. Apa yang Anda pikirkan adalah penentu untuk masa depan Anda. Salam dari saya, The Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.